Nah, kalau teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti show di Jepang atau yang di luar negeri, ya khususnya Jepang lah, parameter kita kalau ikan di Jepang. Ini sistem penjuriannya ikan gede mirip seperti ini nih. Jadi jurinya yang keluar, yang dia yang ke fat ikan-ikan besar. Oke, ketemu lagi. Kali ini kita ada di Kota Malang. Ya, Malang. Nah, sebetulnya agenda utama kita ini kita mau visit ke customer yang belum lama, sekitar 2 minggu kemarin kita running kolam di customer Malang. Ingat ya, Norma ya. Kemudian rencananya nanti setelah dari sini kita mau ke Surabaya, mau ketemu beberapa customer baru juga yang rencana untuk pembuatan kolam baru juga. Nah, jadi memang itu agenda utama kita. Nah, kebetulan pas hari Sabtu ini juga ada show di Kota Malang. Ya, nah sekalian karena udah deket, ya kita mampir, kita ngevlog, kita nge-review sekalian, dan kita juga nurunin ikan, tapi nggak banyak sih, cuma 10 ekor kan, nggak terlalu besar-besar. Nah, tapi buat teman-teman ini, bagaimana sih suasana show di Kota Malang ini, dan bagaimana nanti ikan-ikan yang turun, kemudian seperti biasa suasananya seperti apa, penjuriannya seperti apa, kita akan nanti review seperti itu. Nah, seperti biasa, mumpung kali ini saya sudah sempat membaca, kita akan menjawab 3 pertanyaan ya, kayak biasanya ya. Oke. Nah, yang pertama nih ada dari Gagas Laswar Wana Bakti. Om mau tanya cara membedakan koi pattern cutting kering, cutting basah, original gimana ya? Ada yang bilang hasil cutting bisa balik seperti semula dan bla 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 bla. Pada prinsipnya saya kasih simpelnya begini ya. Segala sesuatu yang tidak alami atau cuttingan, intinya ada resiko. Bisa baliknya nggak beraturan, bisa baliknya nggak rapi, dan segala macam. Kalau membedakan cuttingan, cutting ori, atau ya simpelnya gini kah, saya bagi 2 aja, cutting dan original, betul kan? Kan tinggal 2 itu aja, ya kelihatan lah. Masa mata kita nggak bisa ngelihat. Namanya sehebat-hebatnya manusia ngerok, kecuali kalau sudah sembuh dalam jangka waktu yang lama, atau istilahnya itu cuttingnya sudah bersih, itu mungkin hampir nggak kelihatan. Tapi rata-rata ikan yang cuttingan saya nggak usah ngelihat langsung aja bisa ngelihat. Ya harusnya, maaf ya Mas Gagas juga harusnya bisa membedakan. Wong jelas kok bekas kerokan atau apanya itu kan kelihatan nggak rapi, kelihatan kayak bekas dilukain atau apa. Itu kan kita sebetulnya nggak perlu terlalu pusing-pusing, ya lihat aja. Kalau original ya original. Kalau ada bekasnya seperti kerokan atau apa, ya itu cuttingan, selesai. Gitu. Jadi juga jangan terlalu dibikin pusing bedain apanya, cutting basah lah, cutting kering lah, nanti ada cutting setengah mateng lah, nanti ada cutting goreng crispy lah. Nah, kan pusing kan. Intinya udahlah cutting original gitu pasti aja. Dan pasti kelihatan ya, semoga menjawab. Nah, yang kedua dari Vincent. Om mau tanya gimana cara tahu ikan itu bisa jumbo atau tidaknya tanpa tahu indukannya. Gimana caranya ya, dan ciri-cirinya apa ya Om? Bisa lewat YouTube. Nah, sebetulnya Vincent coba cek dulu video di kita ya. Saya kayaknya sudah, mohon maaf, sudah banyak sekali. Mungkin nanti setelah ini pun ada 1 ikan yang kita belum tayang ya, Sorakoi Ginrin yang lokal itu. Nah, itu kan salah satunya saya kasih edukasi bagaimana saya nggak perlu tahu indukannya, saya nggak perlu tahu ini F1, F2, F3, Formula One, Ferrari atau apalah istilahnya, pusing. Saya mau piara koi, mau bukan balapan Formula One ya. Jadi kalau nanya yang terlalu aneh-aneh atau apa, mohon maaf kadang saya nggak mau jawab, karena prinsip saya cari happy, saya cari suka, saya cari simple gitu. Yang ribet-ribet, aliran yang terlalu kebanyakan teori dan tritik-tritik, itu saya nggak cocok. Dan gitu. Kalau dari koi bandoi yang jumbo udah banyak di video. Iya banyak sebetulnya. Kalau Vincent ya, saran saya ya cek dulu, kita punya video udah ratusan dan banyak sekali yang kita mengedukasi mengenai anatomi, baik itu ikan satu warna maupun ikan pola. Ciri-cirinya kayak apa kalau saya jelasin di sini kayaknya kepanjangan. Nah, nanti tunggu aja, kita juga ada 1 video yang mau tayang yang membahas ini. Ya, oke ya, begitu ya Vincent ya. Nah, ini ada terakhir yang ketiga dari Suherman. Kalau koi bengkok bisa lurus lagi nggak atau tidak? Terima kasih. Tidak bisa pengalaman saya. Tidak bisa karena itu biasanya udah tulangannya. Apalagi kalau bengkoknya yang bengkok gara-gara perut benjol dan apa segala macam, itu biasanya udah sulit. Gitu. Kita dulu sempat ada beberapa koi yang saya eksperimen, hampir setiap hari saya urut, harapannya bisa lurus lagi, nggak bisa. Jadi memang itu, maaf, sudah sulit, sudah. Ya saya ngomong apa adanya nggak bisa lah, seperti itu. Udah cacat, ya udah minus lah seperti itu. Nah, semoga 3 pertanyaan tadi bisa menjawab, dan kita setelah ini akan masuk dan mereview suasana koi show di Malang. Oke, let's go. Yang running nyok, top nyok.
taunya ya cuman Oke, sekarang kita udah ada di depan, sebentar lagi kita masuk. Tadi saya sekilas penjurian ikan GCA udah barusan selesai. Dan GCA-nya sanke luar biasa ya. 3 kali sio terakhir ini sankenya merajai ya. Dan saya belum lihat ikannya, tapi feeling saya ini dari Samurai Koi Center. Iya, karena saat ini sankenya gila-gila itu. Waduh, Samurai memang luar biasa lah ya. Selamat sekali lagi untuk pemenang Grand Champion A. Baik customer maupun dealernya. Nah, sedikit saya mau ngedukasi karena di beberapa kali kita review show kan banyak teman-teman yang nanya nih artinya apa nih. Nanti kita tampilin aja ya, nanti sambil saya bacain ya. Kamu juga mungkin kalau bisa di shoot. Nih, jadi second Bupati Cup Malang Koi Show. Ini Malang Koi Club and ada kerjasama dengan jurusan perikanan umum, tempatnya di UMM Dom Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, nah summary itu adalah data yang secara umum atau global menunjukkan peserta dan lain-lain di sebuah show koi. Nah, saya langsung bacain summary-nya. Pertama, ini adalah total ikan. Total ikan ini 1.425 ekor. Wah, ya, termasuk banyak sih. Kalau saya bilang sebuah show koi udah di atas 1.000 sih udah oke lah. Gitu. Meskipun di show-show sebelumnya kemarin Jogja 2.000, Semarang 3.900. Memang ini nggak terlalu banyak. Jadi total ikan itu adalah total yang di arena show dan didaftarkan. Paham ya? Karena kan ada kadang ikan-ikan yang dibawa tapi nggak jadi didaftarin kayak kita. Misalkan udah kita bawa tapi nggak jadi laku, ya sudah, saya sendiri nggak terlalu suka show, ya ikannya terpaksa kita diemin di vet. Ada juga beberapa dealer atau seller yang bawa ikan untuk dagangan. Jadi yang dimaksud dengan total ikan ini adalah yang terdaftar. Ya, ini satu edukasi, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, total owner itu 1.359. Nah, kok lebih kecil Pak dari jumlah total ikannya? Karena ada beberapa owner yang ikut beberapa ekor. Misalkan satu nama ada yang ikut ikannya 10, ada satu nama ikut ikannya 20, dan seterusnya. Ada batasnya nggak Pak? Bebas, nggak ada. Kamu mau turunin 1.000 ikan sendirian pun ya nggak apa-apa juga, gitu loh, boleh-boleh aja ya. Jadi tadi udah kita bahas total ikan, total owner, kemudian total handler. Total handler ini ada 157. Nah, handler ini seperti Blaze Koi atau seperti handling atau dealer-dealer yang menurunkan ikannya di entry-kan yang tadi di depan saya bahas. Jadi ada 157 handling atau dealer atau ibaratnya peserta yang menghandlekan ikan untuk dijurikan. Karena kan biasanya, maaf nih, kayak kamu contoh yang punya ikan kondisinya di luar kota, bahkan luar pulau, kan nggak mungkin ke Malang hanya untuk ngurusin ikannya, dijuriin, di packingin, otang-otang segala macam, kan repot juga. Makanya kadang rata-rata customer itu biasanya ikannya masih mau show kalau mau di dealer. Kalau sudah pulang rumah males biasanya udah ya, karena ngurusnya repot ya. Nah, yang terakhir ada total kota. Total kota ini yang tadi kaitannya dengan total owner. Jadi misalkan Norma, ownernya kotanya mana? Semarang. Nah, ini untuk menunjukkan berarti total kota peserta yang ikut di show Malang ini ada 626 kota. Ya, nah saya lihat ini juga sangat oke sekali. Selamat sekali lagi buat Bupati Cup Malang Koi Show. Dan kita setelah ini akan mulai cek seperti apa handling-handlingnya, vet-vetnya, suasana penjurian, dan keseruan Malang Koi Show kali ini ya. Oke, kita lanjut yuk. Oke, nah ini mungkin sedikit yang unik dibandingin show yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti show di Jepang atau yang di luar negeri, ya khususnya Jepang lah, parameter kita koi kan di Jepang. Ini sistem penjuriannya ikan gede mirip seperti ini nih. Jadi jurinya yang keluar, yang dia yang ke vet-vet ikan-ikan besar. Karena mungkin bisa di shoot Norma ini. Nah, aksesnya masuk ke gedungnya ini kan agak tinggi. Kebayang kalau kita bawa dorongan-dorongan yang ikan gede naik tangga segitu kan sulit. Jadi ya ikan jumbo akhirnya juri yang keliling untuk menilai seperti itu. Yuk kita ikutin yuk. 5 poin, 6 poin, 7 poin, 9 poin, 8 poin, 9 poin, 10 poin, 11 poin, 12 poin. Selamat. Zero barcode 2747 mutlak bis 1, barcode 1976 bis 2. Ya. Sekarang Kujaku sudah. Kujaku silakan. Zero. Dua.
Kalau kayak gini lebih Pak. Ini berarti ke kelas ini nyala nggak? Nyala ya. Ke kelas Melati. Pak Santoso 503 juara 1. Berarti 2746 juara 2. Silakan penentuan bis 1 antara Siro dan Kujaku. Yang ini, yang 2503 bis 1. Nah, yuk mulai tak jelasin yuk. Ya. Nah, ini sekarang ini tadi juara 1 diadu dengan juara 1. Nah, sekarang kita cari racing size-nya. Di kelas variety Siro ketemu dengan Kujaku. Nah, ya. Ya, dan sebagai catatan Kujaku ini salah satu jenis ikan yang agak sulit untuk bisa naik ke gelar di atas First Prize karena ya lawan di kelas ini contohnya ya ada Siro, ada Hiutsuri, ada Goshiki, ada Koromo dan ada Kinkinrin A. Ya, Kinkinrin A itu ikan contohnya Sawa Ginrin, Kohaku Ginrin, Sanke Ginrin. Itu kelas A yang ada ginrinnya. Cuman ya nggak tahu juga sih, kita kan sekali lagi juri mungkin punya penilaian dan pertimbangan. Kalau feeling saya sih kayaknya kuat Sironya itu, dan kedua ikan ini dari dealer Samurai Koi Center, mantap. Jadi perang sendiri, perang saudara. Oke, kita bacakan perebutan bis 1 antara Siro juara 175 dan Kujaku juara 175. Siro 1 poin, Siro 2 poin, Siro 3 poin, Siro 4 poin, Siro 5 poin, Siro 6 poin, Siro 7 poin, Siro 8 poin, Siro 9 poin, Siro 10, Siro 11 dan Siro 12 mutlak bis 1 Siro Utsuri. Sekarang bis 2 berarti otomatis Kujaku bis 2 bis 2 aja ya, bis 2 karena nggak ada runner up. Sekarang Melati Grand Champion antara Siro kecil dan Siro besar. Melati Grand Champion antara Siro kecil dan besar. Itu yang besar, itu yang kecil. Silakan bisa dilihat. Siro kan yang saya bilang tadi. Kandidat champion diukur katanya. Silakan. Baik, akan diukur. Calon kandidat Grand Champion akan diukur. Keren, yang saya bilang memang di kelas Melati ini biasanya ikan jenis Siro Utsuri itu memang strong ya, mendominasi. Makanya kan tadi saya bilang kansnya saya bilang kuat Siro kan. Nah, beneran kan, akhirnya tadi juri memilih 12 suara mutlak milih Sironya. Ini wajib diukur lagi, Pak? Ya, sebetulnya ini setiap show atau setiap panitia punya pertimbangan atau punya rule sendiri-sendiri, karena ini udah perebutan Grand Champion, jadi diukur ulang. Maksimal harus 75 BU. Size 70 kelas Andre ada Panco dari Samurai Koi Center 1 ekor. Silakan kelas 70 cm Andre disiapkan dari sekarang. Kemudian anggrek kelas 7175 Tanco dari Samurai Koi Center Bandung. Malah carry, Pak. Antara Siro 70 cm dan Siro 75 cm. Besar 1 poin. Besar 2 poin. Besar 3 poin. Besar 4 poin. Besar 5 poin. Besar 6 poin. Besar 7 poin. Besar 8 poin. Besar 9 poin. Kecil 91. Besar 10-1
dan besar 11-1. Selamat Siro Utsuri 75 cm Melati Grand Champion. Ya, itu udah jelas Sironya Melati Grand Champion. Jadi mutlak suaranya antara Siro besar dan Siro kecil. Jadi dua-duanya Siro semua, dari samurai semua juga. Gitu. Nah, setelah ini masuk ke penjurian anggrek. Ada kelas Tanco, Ginrin B, Ikari Moyomono, Kawarimono, Doicho. Ya. Kita tunggu habis ini ya. Ya, asik juga nih. Nah, ini kan yang tadi kan ikan gede udah beres. Biar teman-teman tahu membedakan penjurian ikan besar dengan ikan kecil. Nah, ikan kecil ini, ya ini contohnya nih ya. Kita mulai dari yang paling kecil, kayaknya sebelah sana deh. Sini coba. Biar teman-teman paham. Jadi kelas kohaku di ukuran sampai 12 cm. Ada juga ya, Pak, ya? Ada nih, coba lihat nih. Nanti sanke juga 12 cm. Soa, Siro, Goromo, Gosiki, Ginrin A, Kawarimono. Nah ini jadi nanti urut ke sana makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Seperti itu. Nah, biasanya yang sering kisruh di sini. Makanya kalau saya bilang penjurian penjurian ikan besar itu juri bisa lebih fokus karena kan dia ngelihatnya per fat. Kadang bayangin ya, contoh nih, kita ngomong kelas paling rame nih sini. Nih, misalkan kelas 12 cm, misalkan kohaku. Kebayang kalau numpuknya banyak banget di sini, ya kan? Nanti akan penuh. Nanti kalau udah terisi ikan-ikan kita akan shoot biar teman-teman tahu seperti apa kalau sudah terisi oleh handling-handling yang meletakkan ikannya untuk penjurian ikan kecil. Nah, terkadang tuh kan kadang ikan bisa nggak kelihat gitu loh. Makanya kan kadang faktor itu sebetulnya kita juga nggak bisa nyalahin panitia atau juri 100%. Tapi ya namanya mungkin belum hoki aja udah. Makanya kadang jangan kaget, kadang kalau di penilaian ikan-ikan kecil ada beberapa ikan yang lebih bagus tapi kadang bisa nggak kepilih, nggak kecoret, bahkan bisa kalah dengan ikan yang sebetulnya kualitasnya kalah. Karena nggak hoki tadi, nggak kelihat gitu ya. Tapi itu intinya sih, saya yakin panitia, juri maupun manajemen dari Shiokoi Malang ini pasti akan tetap mengupayakan yang terbaik seperti itu. Nah, setelah itu nanti hari Minggunya setelah selesai penjurian ikan kecil, kita maju ke depan yuk biar teman-teman kurang lebih sih hampir setiap show kalau normal udah ngikutin saya berapa kali aja pasti udah paham. Nah, jadi setelah selesai semua penjurian gede, penjurian kecil, nah yang champion dan best in size hari Minggunya seremoni di itu. Udah sih itu aja sih. Habis seremoni biasanya kita beres-beres, fish out itu ikan kita packing ulang, kita bawa pulang lagi ke tempat atau ke kota masing-masing, kita balik, kemudian kita stabilkan, balik kolam lagi. Nanti mau show, begitu lagi. Gitu. Kasihan sih ikannya sebetulnya. Apalagi kalau ikan sudah gede-gede, tadi kamu lihat kan yang ikan gede sampai ada yang sempat oleng, ya kan, sempat oleng ya, terus langsung dioksigen. Ya intinya memang saya ngomong apa adanya bahwa kalau teman-teman yang suka dunia shiokoi, bahwa memang show itu ada risiko, intinya seperti itu. Jadi kalau nggak siap ikannya kenapa-kenapa ya saran saya jangan dipaksain show lah, daripada nanti ibaratnya nyesel gitu. Nah, kemarin ada siapa ya yang dari grup Blast itu nanya ke saya, Pak, lah itu kok yang ibaratnya show yang ikannya puluhan sampai ratusan juta kok santai-santai aja. Saya ngomong begini loh, gini, kalau mereka hilang uang puluhan ratusan juta kayak mungkin kita kehilangan uang 5.000 perak, 1.000 perak jatuh, ngerti nggak maksud saya? Jadi maksudnya jangan matok begitu, ukurlah kapasitas kita masing-masing. Nggak bisa. Mereka mungkin ikan 100 juta mati biasa aja. Karena saya yakin uangnya nggak mungkin ratusan juta. Gini loh, kamu kalau mau beli ikan 100 juta, uangmu cuma 1 M, mau nggak? Wah, ya nggak mau, pikir-pikir dulu. 1 M hilang 100 juta untuk beli koi, saya yakin nggak mau. Jadi ini saya kasih sedikit sharing ya. Kalau orang yang sudah beli ikan 100 juta, 200 juta, pasti duitnya puluhan M, bisa ratusan M. Pasti dong. Jadi mereka, ya uang receh lah gitu loh, main-main. Tapi kalau yang nggak kuat atau merasa udah beli ikannya dengan segitu itu keberatan, ya mendingan saran saya nggak usah show.
gitu. Jadi itu untuk pembanding gitu. Ya kemarin siapa bagus sih pertanyaan kok lah itu kok customernya Blast yang si A itu kok belikan sampai segitu-segitu disuin kalau mati nggak down ya. Saya ngomong kalau kecewanya pasti saya yakin kecewa. Karena kan ikannya mungkin saya udah suka. Tapi kalau masalah duitnya saya yakin beliau nggak mungkin berasa. Lo iya tahu saya punya uang 1M suruh beli ikan koi 100 juta kalau saya penghobi ya. Kalau saya pedagang ya 1M saya kasih ikan semua nggak apa-apa. Karena kan untuk dagang. Tapi kalau saya hobi, saya punya uang 1M, terus tak belanjain untuk hobi 100 juta, itu menurut saya konyol. Konyol. Kalau hobi itu minimal 1% lah dari duit kita gitu. Dan jadi kalau orang sudah beli ikan 100 juta, ya uangnya pasti puluhan ratusan miliar. Seperti itu ya. Nah nanti besok suasananya, seremoninya seperti apa. Kemudian nanti buat pemenang-pemenang yang akan angkat piala dan dapat penghargaan di Show Koi Malang ini juga akan kita liput. Setelah itu kita balik ke Semarang gitu. Nah ya saksikan terus, kita ini mau break dulu, ini udah siang juga, udah waktunya kita makan siang. Nah nanti setelah ini kita akan liput gantian ikan yang kecil-kecil. Oke yuk, let's go.